Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan sebuah kisah yang salah kaprah yang harus kita luruskan. Salah satu kisahnya adalah kisah tentang pelacur yang masuk surga. Kisah tentang pelacur yang masuk surga karena memberi minum seekor anjing adalah kisah yang masyhur. Yang menjadi masalah, kita di sini digunakan sebagian orang untuk melegitimasi perbuatan maksiat dan juga menjadi alasan untuk tidak perlu menerapkan agama Allah. Jangan sampai kisah ini dijadikan legitimasi perbuatan maksiat dan menjadikan alasan untuk tidak perlu menerapkan agama. Karena kisah menurut mereka pelacur saja masuk surga, maka pelaku maksiat yang lain pun bisa masuk surga, asalkan baik kepada binatang dan baik kepada orang lain, sehingga mereka terus bermaksiat. Juga kata mereka, selevel pelacur pun bisa masuk surga, maka tidak perlu terlalu serius dan mendalam mempelajari agama dan menerapkannya. Karena orang yang jauh dari agama saja bisa masuk surga. Nah, pemahaman ini yang harus kita luruskan. Ini namanya gagal paham. Gagal paham yang sangat serius. Mari kita simak penjelasannya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ghufira limra'atin musisatin maratan bi kalbin ala rasi raqiya yalhasu qala kada yaqtuluhu al-'abd fanaza'a khuffaha fa'awsaqahu bi khimariha fanaza'at lahu minal ma' faghufira laha bidzalika." Ada seorang wanita berzina diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia melewati seekor anjing yang menjulurkan lidahnya dan sisi sebuah sumur. Anjing itu hampir saja mati kehausan. Si wanita pelacur tersebut lalu melepaskan sepatunya dan dengan penutup kepalanya, lalu ia mengambilkan air untuk anjing tersebut. Dengan sebab perbuatan ini dia mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Bukhari. Nah, istilah al-mumisah dalam hadis tersebut adalah maknanya dalam lisanul Arab bahwa wanita mumisah atau mumisah artinya wanita ahli maksiat, pezina dan penggoda orang-orang yang menginginkannya. Namun dalam riwayat lain, subjek dalam kisah tersebut adalah seorang laki-laki. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bainama rajulun yamshi bi tariqin tadat alaihi al-'afsu fawajada bi'ran fanazala bihi wa nazala fiha fashariba summa kharaja faida qalba yalhas ya'kulu as-sara min al-'as." Faqala rajulun laqad balagha hadzal kitab min as misla dzalika kana balagha bihi fanazala al-bi'ra famala khafahu summa amsahu bihi. Ada seorang laki-laki yang berjalan di sebuah jalan. Dia merasa sangat kehausan, lalu dia menemukan sebuah sumur. Dia turun ke dalam sumur lalu minum air.
Lalu keluar tiba-tiba ada seekor anjing yang menjulurkan dadanya menjilatnya debu karena kehausan. Lalu laki tersebut berkata, anjing ini sangat kehausan seperti yang aku rasakan. Lalu dia pun turun, lalu dia ke dalam sumur dan memenuhi kaos kakinya, alas kakinya dengan air. Lalu dia menggigitnya dengan mulutnya agar ia bisa naik dan memberi minum anjing tersebut. Maka Allah pun memberikan ampunan, balasan, pahala baginya. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apakah kita akan mendapatkan pahala jika berbuat baik kepada binatang ternak yang kami miliki? Rasulullah SAW bersabda, tentu siapa. Setiap kebaikan kepada makhluk yang bernyawa adalah pahala. Hadis riwayat Bukhari. Nah, dua hadis di atas menyebutkan peristiwa hampir sama namun pelakunya berbeda. Tidak berarti hadis ini muntarib atau inkonsisten, karena bisa jadi kedua hadis ini memang menyebutkan dua kejadian yang berbeda, tempat yang berbeda, waktu yang berbeda, dan pelaku yang berbeda. Dan kedua hadis tersebut diriwayatkan oleh Bukhari dalam Sahih Bukhari dan Muslim dalam sebuah Muslim. Maka kedua hadis ini sahih. Menjawab keracuan, setelah kita mengetahui bahwa hadis tersebut sahih, maka yang tersisa adalah bagaimana memahami hadis yang benar. Nah, saudara-saudara kalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kita ketahui bahwa hadis adalah salah satu landasan hukum Islam. Namun hadis yang bisa dijadikan landasan hukum Islam hanyalah hadis yang makbul, yaitu hadis sahih dan hadis hasan. Adapun hadis lemah apalagi palsu maka tidak bisa dijadikan hujjah. Ketahuilah, semoga Allah memberimu taufik bahwa bagi setiap muslim untuk mengetahui perbedaan antara riwayat yang sahih dan tidak sahih, dan perbedaan antara perawi yang siqah dan yang tidak siqah, yang tertuduh atau berdusta. Dan hendaklah tidak meriwayatkan hadis-hadis kecuali yang diketahuinya kesahihannya dan selamat perawinya. Maka tidak boleh kita menyebarkan hadis atau mengamalkannya padahal belum pasti hadis tersebut sahih atau tidak. Syekh Shalih Fauzan mengatakan tidak boleh ada yang menyebarkan hadis sebelum diketahui kesahihannya, yaitu dengan cara merujuk kepada kitab-kitab hadis untuk mengetahui siapa perawinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man hadasa barang siapa yang memamerkan hadis dariku, ia menyangka hadis itu tersebut dusta, maka ialah salah satu dari dua pendusta. Beliau bersabda, cukuplah seorang dikatakan sebagai pendosa jika ia menyampaikan setiap yang ia dengar. Untuk mengetahui kesahihan hadis, seseorang perlu belajar ilmu hadis. Bagaimana langkah-langkah mengetahui kesahihan sebuah hadis? Pertama, jika suatu hadis tidak disebut info pemutahiran, yaitu tidak ada keterangan hadis riwayat, maka jangan disebarkan. Jangan amalkan dan jangan diyakini dulu, kemudian tanya kepada ahlinya mengenai status hadis tersebut. Yang kedua, jika suatu hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Sahih Muslim atau Imam Muslim atau keduanya, maka yakinilah hadis ini adalah hadis sahih. Yang ketiga, jika suatu hadis bukan diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim, maka lihatlah apakah keterangan penilaian sahih dhaif dari para ulama ahli hadis. Jika ada keterangan sahih ulama hadis, Ibnu Hajar dan lainnya, maka peganglah penilaian mereka. Jika yang suatu hadis tidak disebutkan info pentahrijnya atau disebut info pentahrijnya namun tidak disebut info sahih dan tidaknya, maka peganglah hadis tersebut. Jika membawa hadis adalah yang mudah dalam membawakan hadis atau sering menggunakan hadis dhaif, palsu,
maka jangan disebarkan. Jangan amalkan, tanyakan dulu kepada ahlinya, baru kita amalkan.